Puji-Hu Tuhan, Nusantara Kau layakkan. Syukur-Hu Tuhan, nyata sungguh janji-Mu. Oh Tuhan, biarlah api ini terus berkobar. Mataku telah melihat kemuliaan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara My Salva Podcast dimanapun kita berada saat ini. Puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kita, begitu baik menjaga kita di dalam menjalani hari-hari kita. Di pagi yang indah dan berbahagia ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para pemirsa pendengar My Salva Podcast dimanapun kita berada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perkara yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena sampai detik ini ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan kiranya Tuhan firman-Mu di pagi yang indah ini akan menjadi bagian kami, akan menjadi pedoman dan penuntun kehidupan kami. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini hidup kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam kitab Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, saya baca dalam nama Yesus. Demikian firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya baca sekali lagi bagi kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah Merdeka dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus. Merdeka merupakan keinginan atau impian semua orang. Merdeka berarti bebas dari penjajahan, terlepas dari penindasan, terlepas dari perhambaan, dan banyak hal lagi yang kita ingin supaya kita merdeka atau supaya kita bebas di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, para pahlawan kita di negara kita tercinta ini, negara Indonesia ini, harus berjuang untuk suatu tujuan, yaitu merdeka. Mereka harus bekerja keras untuk memperjuangkan tujuan mereka untuk kemerdekaan. Mereka berkorban, mereka harus mengesampingkan keinginan-keinginan mereka secara pribadi demi suatu tujuan, yaitu merdeka. Merdeka yang saudara rasakan, yang saya rasakan sampai pada hari ini. Perjuangan mereka tidak mudah. Ada banyak hal yang mereka harus korbankan, bahkan nyawa mereka sendiri mereka korbankan untuk suatu kemerdekaan. Ada satu lagu di dalam kemerdekaan yang sangat memberkati kehidupan saya, yaitu lagu Hening Cipta. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, ketika Hening Cipta dimulai, ini mengajak kepada kita untuk kembali mengingatkan kepada kita, untuk kembali mengenang jasa para pahlawan kita yang telah berjuang mati-matian, yang telah berjuang habis-habisan untuk membela kemerdekaan itu, untuk membawa kita kepada kemerdekaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita sebagai warga negara yang baik, mari kita menggunakan kemerdekaan kita sebagai warga negara yang baik dengan sebaik-baik mungkin, dengan patuh dan taat kepada perintah-perintah dan peraturan-peraturan dalam negara kita.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, demikian pun di dalam kehidupan kekristenan. Kehidupan kekristenan ada juga kemerdekaan. Sama seperti judul perenungan kita pada pagi hari ini, merdeka di dalam Kristus. Pembacaan kita ini membahas tentang kemerdekaan di dalam Kristus, tetapi bukan secara fisik atau jasmani, tetapi kemerdekaan secara rohani, yaitu kemerdekaan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi saudara dan saya. Yesus adalah satu-satunya pahlawan kemerdekaan iman. Yesus adalah satu-satunya pahlawan yang memerdekakan kita dari dosa. Pagi hari ini Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat-jemaat di Galatia bahwa kemerdekaan itu yang dikerjakan oleh Kristus Yesus bagi kita. Ini bukan hanya menegaskan kepada jemaat-jemaat di Galatia, tetapi kepada kita sekalian, orang-orang Kristen, orang-orang percaya bahwa kita telah merdeka di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita secara pribadi tidak sanggup untuk merdeka secara rohani. Oleh sebab itu Yesus datang supaya kita merdeka secara rohani. Tidak ada yang sanggup merdeka, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, selain Yesus yang sanggup memerdekakan saudara dan saya. Yesus adalah satu-satunya pahlawan kemerdekaan iman. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Yesus adalah satu-satunya pahlawan kemerdekaan iman. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan iman kita ini? Ini bukanlah satu hal yang mudah. Cara yang pertama adalah tetap di dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dikatakan di sana, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, tetap di dalam firman Tuhan. Tetap di dalam firman Tuhan akan membuat kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang menjelaskan kepada kita bahwa kita telah merdeka di dalam Tuhan. Merdeka di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan secara rohani yang sejati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita, terus memberi kita pedoman agar kita benar-benar merdeka. Kebenaran akan memerdekakan saudara dan saya. Kebenaran itu ada dalam firman-firman Tuhan yang kita dengar, firman-firman Tuhan yang telah dijelaskan oleh para opsir, para pendeta kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang kedua adalah teguh di dalam iman kepada Tuhan. Galatia 5 ayat yang pertama bagian B dikatakan di sana, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya baca sekali lagi, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita manusia, kadang-kadang ada banyak hal yang membuat kita tidak teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Tidak teguh di dalam iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memerdekakan kita. Teguh di dalam iman kita kepada Tuhan akan memberi kita suatu pengharapan yang besar. Kita akan memiliki harapan karena Tuhan telah memerdekakan kita. Kita telah teguh, maka harapan-harapan yang baik akan ada dalam kehidupan kita. Teguh di dalam iman akan memampukan kita menghadapi segala pencobaan, segala pergumulan, segala tantangan dalam kehidupan kita. Teguh di dalam pengharapan, di dalam iman kepada Tuhan, berarti kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apa itu kuk perhambaan? Kuk perhambaan adalah belenggu-belenggu dosa. Kita telah terlepas dari belenggu-belenggu dosa. Kita telah terbebas dari kuk perhambaan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan iman kita yang ketiga adalah mempergunakan kemerdekaan itu untuk tidak hidup di dalam dosa. Mempergunakan kemerdekaan itu untuk tidak hidup di dalam dosa.
Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih dan berkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 dalam pembacaan kita, dikatakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya baca sekali lagi bagi kita sekalian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mempergunakan kemerdekaan dengan baik berarti kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita untuk melayani atau menjadi saksi kemerdekaan bagi orang lain di dalam Kristus. Ketika kita mempergunakan berarti kita harus sanggup menjadi saksi bagi orang lain, menceritakan tentang kemerdekaan iman kepada orang lain, merdeka di dalam Kristus kepada orang lain. Mempergunakan kemerdekaan membuat kita hidup tinggal di dalam kasih Yesus. Dan kasih itu akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, marilah kita mempertahankan kemerdekaan iman kita, agar kehidupan kita memperoleh kemerdekaan yang sejati, yang dari Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu kemerdekaan yang membawa kita kepada kemenangan iman. Kesimpulannya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tetaplah dalam kebenaran firman Tuhan, teguhlah di dalam Tuhan, dan gunakanlah kemerdekaan itu dengan baik agar kita memperoleh kemerdekaan yang sejati yang dari Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan iman yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan begitu cakap, Tuhan begitu sempurna melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sukacita tiada terbilang, melihat kerja-Mu sungguh nyata. Gemilau jiwa-jiwa telah Kau anugerahkan, mataku telah melihat kemuliaan. Waktu berjalan tanpa terasa, air mata keringat bercucuran, tapi kuasa-Mu nyata, janji-Mu Kau genapkan, mataku telah melihat kemuliaan. Puji-Hu Tuhan, Nusantara Kau layakkan. Syukur-Hu Tuhan, nyata sungguh janji-Mu. Oh Tuhan, biarlah api ini terus berkobar, mataku telah melihat kemuliaan. Firman-Mu yang telah ditaburkan, biji sesawi kecil jadi besar. Manusia meremehkan, tapi Tuhan berkuasa. Mataku telah melihat kemuliaan.
nyata sungguh janjimu, janjimu. Oh Tuhan, biarlah api